takkan dimenangkan. Bangkit dan bersorak, kemenangan bagi Allah. Generasi ini generasi pemenang. Hai generasi terang, sekaranglah saatnya kita maju berperang di dalam nama Yesus. Hai laskar Kristus, persiapkan dirimu. Mari maju berperang dalam kuasa namanya. Bangkitlah berjuang dan kalahkan semua musuh. Di dalam nama Yesus kita akan dimenangkan. Bangkit dan bersorak, kemenangan bagi Allah. Generasi ini generasi pemenang. Terima kasih saudara-saudara pemuda yang diberkati Tuhan. Kita boleh membaca secara perbalasan kebenaran firman yang cukup panjang, kisah yang tidak asing bagi kita. Selamat malam pemuda GKST. Ibu kira masih meloyo karena sudah selesai GKST. Ya, tetap semangat, penuh sukacita. Kita berbangga. Kita secara khusus boleh menyatakan prestasi, dan saya juga berterima kasih kepada saudara-saudara pemuda di awal perenungan ini, ketika boleh dalam perayaan bisa mengekang diri untuk berlaku bijaksana sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Ya, minta maaf agak sedikit tersendat saya membaca firman karena mata saya agak kurang sehat. Ya, sedikit saya katakan tadi karena sudah disetir oleh Ibu Pendeta Wija, zaman ini zaman semakin buruk dan jahat. Nah, kemarin juga dalam khotbah di ibadah minggu saya katakan zaman ini adalah zaman edan. Sepertinya tidak ada lagi bisa dilihat tentang kebenaran yang harus dilakukan. Yang paling banyak adalah kejahatan. Nah, tadi waktu pergi di rumah sakit, karena antrian begitu banyak, sudah ada perubahan khusus untuk polimata, karena saya harus polimata. Antrian begitu banyak, orang berdesakan mau supaya masing-masing bisa cepat selesai untuk mendaftar. Nah, karena banyaknya orang, maka ada seorang ibu sudah berdesakan, jadi suka tempel begini. Tiba-tiba itu tukang ojek mulai dia ramas di toto. Itu ibu Bataria. Dia Bataria, kemudian dia menangis, dia tidak tahu tukang ojek ini mungkin sudah biasa di petani. Dia Bataria, dia menangis, dia keluar. Kemudian dia punya istri, dia punya suami, ternyata ada di luar. Dia tanya sama dia istri, kenapa anak? Kenapa menangis? Ada apa? Dia bilang, saya dilecehkan. Itu ada si bapak yang pegang kita di toto. Kemudian dia punya suami bilang, yang mana? Tunjuk akan Pak kita. Saat dia tunjuk, kok memang dia bagi maling tuang kiri kanan sampai di luar. Ternyata ibu suami Brimo. Pas dong? Kebetulan, bukan kebetulan. Ya mungkin selama ini dia suka biasa Pak pegang bulu kanan DP batu. Tadi suka nyam. Kalau tidak ditarik, mungkin bukan hanya babak belur. Ya ternyata tidak hanya kekerasan itu yang kita lihat di televisi, sudah mulai mewabah di antara kita sekalian.
Bukan hanya anak muda tetapi juga bapak-bapak. So, mulai berangkat. Nah, mari kita fokus pada apa yang kita hendak renungkan dalam bacaan ini. Berdasarkan tema belajar dari kesalahan. Nah, cerita bacaan kita berkisah tentang 2 orang anak laki-laki. Ya, bukan berarti karena 2 orang anak laki-laki lihat ini dengan Gerald, ibu pilih ini, tidak. Kemudian pertanyaan mendasar yang mendahului pelayanan ini, perenungan ini, apakah kita sepakat mengatakan bahwa cerita tentang perumpamaan anak yang hilang yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan ini adalah anak yang buruk? Ada yang berani mengatakan bahwa adiknya ini adalah anak yang buruk? Ada? Ya, kalau ragu-ragu mundur. Nah, saudara-saudara pemuda, bacaan ini adalah, sekali lagi saya ulangi, bacaan yang tidak asing. Pemahaman orang atau asumsi banyak orang hendak berkata bahwa anak ini adalah anak yang buruk ketika kita mendengar kisah cerita. Nah, apa alasannya? Alasannya mungkin kita akan berkata, ini pendeta, dia melakukan kesalahan besar. Kesalahan apa? Yang pertama, dia meminta harta kekayaan kepada ayahnya saat ayahnya belum membagikan harta warisan itu. Kemudian ayahnya masih hidup. Kemudian yang kedua, dia menghabiskan harta itu dengan berfoya-foya. Alasan otentik yang bisa masuk akal sehingga bisa kita katakan anak ini adalah anak yang buruk. Nah, apakah tidak ada sisi baiknya dari anak ini? Karena itu perlu kita cermati cerita ini dengan baik. Nah, saudara-saudara pemuda, dikatakan perginya anak itu dari rumah orang tua sebenarnya merupakan hal yang wajar. Bahkan perlu, apalagi kalau orang barat ketika dia sudah mulai usia 17 tahun, dia tidak akan tinggal lagi pada orang tuanya. Dia dianggap sebagai pribadi yang mandiri. Dia tidak lagi akan meminta uang pada orang tuanya, tetapi ketika dia berkuliah, ketika dia sekolah, maka dia akan berupaya untuk mengongkosi biaya sekolahnya. Orang tuanya memberikan dia kebebasan. Kemudian dia akan mencari pekerjaan, misalnya di toko, di swalayan, warung makan, dan seterusnya. Itu sistem orang barat. Dia diajar untuk mandiri. Saat dia lahir, tidak lagi ketika dia tidur harus bersama-sama dengan orang tua. Beda kita orang timur. Saat lahir masih tidur, bahkan sudah sampai dia SD, SMP masih tidur dengan mama dan papa. Tapi orang barat tidak. Sejak dia lahir dia akan dipisahkan dari orang tua. Ada ruangan khusus bagi dia. Nah, karena itu dalam proses menjadi dewasa, orang mencari jati dirinya dan ingin mandiri ketika dia ingin jauh. Sebab itu pada usia tertentu anak cenderung bersikap dingin dan menjauhkan diri dari orang tua. Tadi Nats memilih mengarahkan itu kepada kita. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, anak enggan akrab untuk menerima nasihat orang tua karena akan menjadikan dirinya dianggap tetap kecil, dianggap seperti masih anak-anak SD, apalagi dia sudah pemuda. Mama, papa, tidak usah coba gitu, kita ini so besar. Kita sudah tahu dia tidak dibilang-bilang. Padahal 10 kali dibilang belum tentu dia lakukan. Kemudian dia juga berupaya untuk tidak bergantung pada orang tua, padahal anak itu sekarang merasa diri besar dan mampu menentukan keinginannya sendiri. Saya sudah kasih contoh tadi
orang barat dengan orang timur berbeda. Di usia 17 tahun, anak orang barat itu mulai mandiri. Bukan mulai mandiri, dia mandiri. Sebab itu cepat atau lambat tiap anak akan meninggalkan orang tuanya, baik secara fisik maupun psikis. Tadi Ibu Pendeta bilang Gerard kelas 3. Tentu dia akan melanjutkan pendidikannya di bangku perkuliahan. Ibu Pendeta bilang belum ditahu dia mau kemana. Gerard mau kemana Gerard? Mana Gerard? Mau melanjut di mana? Masih kabur, belum jelas. Atau mau jadi pendeta dengan mama dengan seperti mama dan papa? Belum, masih kabur. Ya. Nah, saudara-saudara pemuda yang diberkati, jadi meninggalkan orang tua sama sekali bukan berarti menyepelekan orang tua atau menelantarkan orang tua, melainkan berarti yang pertama belajar mandiri, kemudian dia harus belajar membuat pertimbangan sendiri, yang ketiga belajar mengatur waktu sendiri, yang keempat belajar mengelola uang sendiri, dan yang kelima menentukan arah masa depan sendiri. Kalau orang mau pergi jauh dari orang tua tapi harus pamit, bukan mau pergi lari. Beda dengan mau pergi lari. Nah, karena itu di sisi lain kadang proses meninggalkan atau menjauhkan diri dari orang tua terjadi secara tenang, seperti yang dikatakan tadi. Dia tidak belajar mandiri, belajar untuk mempertimbangkan sesuatu secara sendiri, mengatur waktu, mengatur uangnya, mengatur menentukan masa depannya sendiri. Tetapi pada sisi lain bisa karena ada gejolak ekstrim bisa saja terjadi seperti itu Ibu katakan. Ada ketegangan, ada keributan dengan orang tua, anak itu bisa saja meninggalkan rumah. Biasanya ketika seorang anak, apalagi pemuda, menyampaikan isi hatinya meminta beli motor. Toh biasanya di televisi kita nonton, beli motor, beli HP tidak diizinkan. Yang ditayangkan di televisi rumah dibakar, DP mama dia pukul, bahkan DP mama dia bunuh. Kemudian ironisnya tidak disetujui pacaran berbeda agama, apalagi berbeda agama dilarang. Jangan Nana bangun dengan itu. Tidak mama dia baik. Jangan kamu beda agama. Oh tidak mama. Akhirnya karena tidak direstui menjadi gembala babi. Bahkan di sini pekerjaan ini hina. Padahal bagi orang Yahudi ini adalah haram ketika mengerjakan pekerjaan itu. Tidak boleh, tetapi ia bersedia melakukan pekerjaan kotor dan hina itu hanya karena supaya mendapatkan makan. Bahkan dikatakan makanan babi juga dia makan. Nah, ada di antara kita sesulit apapun kehidupan kita orang makan makanan babi? Tidak ada. Bahagia saja jijik. Sedang mau pegang saja tambah sisa makanan, kadang orang berangka bagi. Apalagi mau makan makanan babi. Tapi inilah keadaan yang dilakukan oleh anak yang hilang ini. Ayat 17 dikatakan lalu ia menyadari keadaannya. Diungkapkan menyadari keadaannya ini adalah ia menemukan, ia melihat, dia menyadari dan dia menerima dirinya tentang apa yang salah pada dirinya, apa yang sudah dia buat keliru pada dirinya. Kesadarannya ia tuturkan pada ayat 17 dan 19 sampai 19. Dia katakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa, aku tidak layak lagi disebut anak bapa.
Saudara-saudara pemuda yang diberkati, menjadi sadar cukup sulit. Benar tidak? Lebih sulit lagi menindaklanjuti kesadaran itu dalam bentuk konkret. Orang sadar, dia sadar kita ini salah, tapi untuk mengakui kesalahan itu sulit orang melakukan. Mau pergi minta maaf saja sama orang mama, sulit orang melakukan. Mau minta maaf sama papa, sulit kita melakukan. Mau minta maaf pada kakak kita yang kita cemari namanya, mungkin kita kata-katai dia, sulit kita lakukan. Kita sadar, saya sudah salah, tapi sulit untuk minta maaf. Tetapi anak yang hilang ini membuat tindakan konkret yang nyata, yang tidak hanya dia sadar diri, tetapi dia mengantar untuk membawa dirinya datang kepada ayahnya. Kemudian ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Dari perkataan ini, dari tindakan ini nyata bahwa ia singkirkan rasa malu, ego, kesombongan yang ada dalam pikirannya, yang selama ini terjadi pada dirinya, dan yang satu saja yang ingin dia lakukan adalah dia ingin minta maaf, minta ampun. Kemudian kesadaran akan perbuatan jahatnya kepada ayah. Disinilah kunci pemulihan diri yang benar. Berdasarkan tema belajar dari kesalahan. Nah, saudara-saudara pemuda yang diberkati, disinilah kunci pemulihan diri yang benar, yang lahir dari hati yang tulus, bukan pura-pura, tetapi lahir dari kesadaran yang sungguh. Bukan hanya dia ingin meminta maaf sama DP Papa, tetapi dikatakan dia ingin bertobat, minta ampun. Kemudian ada hal yang paling indah lagi dari anak ini adalah dia ingin menjadi anak yang baik untuk bertumbuh, belajar dari kesalahan. Kemudian ingin dididik, ingin mandiri, mau mengakui salah secara jujur, ingin mengembalikan kepercayaan ayahnya yang sudah hilang. Kemudian siap menanggung hukuman atas kesalahan. Kalau toh ayahnya akan menghukum dia. Anak ini dapat dikatakan telah jatuh, tetapi belum berarti riwayatnya berhenti di sini. Dia tahu dia sudah berdosa, dia tahu dia sudah jatuh, tetapi dia tidak mau berada pada situasi itu. Dia ingin bangkit, dia ingin lepas, dia ingin membebaskan diri dari lilitan kejahatan yang selama ini ada padanya. Nah, bisa diandaikan pohon yang tumbang tidak bisa berdiri lagi. Tetapi orang yang tumbang masih bisa berdiri. Bahkan berdiri dengan tegak, lalu melangkah lagi dengan tegak. Itu yang dilakukan anak muda ini. Maju, memasuki babak baru, tentunya belajar dari kesalahan dan kejatuhan. Nah, bagaimana dengan kita, saudara-saudara pemuda-pemudi gereja yang disebut tadi gereja pemuda, gereja Maranatha Kahua, Ibu Pendeta Ija menyendiri. Bagaimana dengan keadaan kita? Apakah adakah pengalaman kita jatuh seperti yang dialami oleh pemuda tadi, walaupun berbeda ceritanya, berbeda kisahnya? Pernahkah kita berada pada situasi keadaan ketika kita jatuh dari berbagai tantangan hidup? Tantangan masa muda, tantangan persoalan cinta, tantangan berkaitan dengan pekerjaan, tantangan dengan teman, dan lain sebagainya. Ya, biasa pemuda saat ada DP cewek di situ masih bagus-bagus, rajin dia lewat. Saat so putus, kode ini sedang mendengar lonceng dia mama. Karena dia sudah sakit. Apalagi dia diselingkuhi. Ada yang seperti itu di sini?
yang selalu gonta-ganti pacar? Mudah-mudahan tidak ya. Hargai teman, hargai sesama, jadilah pemuda yang baik. Nah, karena itu saudara-saudara pemuda, mari kita juga ketika kita berada pada pengalaman jatuh, kita bertekad seperti anak muda yang hilang ini, yang berusaha mengembalikan kepercayaan ayahnya. Kitab Amsal tadi dikatakan seorang anak yang mendatangkan kebaikan maka akan memberikan sukacita pada ayahnya. Tetapi kalau dia mendatangkan kemalangan, mendatangkan kedukaan bagi ibunya. Nah, jangan kita lakukan. Jadilah bijak. Demikian juga saudara terkasih, anak terkasih Gerald di usia 17 tahun. Gerald tentu selama ini berupaya menjadi anak yang baik. Itu harapan mama ketika berdiri menyampaikan kebanggaannya untuk Gerald mewakili ayahnya, menyampaikan sukacitanya. Torang datang tadi mama sibuk beratur tentang perayaan ulang tahun. Sedemikian diatur, itu menandakan ada cinta yang besar, kemudian juga ada harapan yang besar untuk dirimu sebagai bukan hanya menjadi anak kebanggaan mereka, tetapi yang disebutkan oleh ibumu supaya engkau menjadi anak kebanggaan orang tua dan sekaligus kebanggaan Tuhan. Kalau engkau berupaya menjadi anak kebanggaan Tuhan, maka tentu engkau akan membanggakan orang tua. Kalau engkau tidak mampu untuk membanggakan Tuhan, maka tentu juga dirimu akan tidak mampu menjadi kebanggaan orang tua. Tentu juga Gerald akan meninggalkan mama dan papa dengan tujuan melanjutkan pendidikan. Kita semua jadikan secara khusus Gerald dirimu lebih dewasa. Temukan jati dirimu. Kemudian juga teman-teman pemuda yang lain yang hendak melanjutkan pendidikannya atau sementara kuliah atau sementara berupaya mencari pekerjaan, temukan jati dirimu yang benar menurut pemandangan Tuhan, bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan kemampuanmu, tetapi andalkan Tuhan. Jadilah anak yang mandiri, belajar membuat pertimbangan sendiri, mengatur waktu sendiri, dan dekatlah dengan Tuhan. Itu ajakan kita. Tuhan memberkati. Amin.